Insya Allah. Hendaklah mereka menahan pandangan mereka. Akhwat, tahan pandangannya. Karena fitrahnya wanita itu senang dipuji banget senengnya. Laki-laki kalau misalkan dipuji, bro, kasep ente geuleuh eta da. Naon sih mana gitu. Tapi kalau seorang wanita, ih ukti cantik, itu udah biasa bagi mereka dan mereka seneng digituin. Ih pantes banget kerudungnya, ih nggak tembem, ih lucu, itu biasa. Ahwat. Kalau laki-laki kan, ih hitamnya pas banget, hinyai gimana gitu, galau mang. Kalau ahwat senengnya dipuji, maka ketika ahwat seneng dipuji, hati-hati kalau bisa teteh Instagramnya dikunci, jangan perlihatkan kepada laki-laki, unfollow semua laki-laki di sana dan mulai clear up semua, hanya kaum wanita yang ada di sana. Berat teh, ada laki-laki yang ada di sana. Kenapa? Takut khawatir teteh melakukan kesalahan upload foto selfie yang berujung kepada kenikmatan birahi dari visualnya seorang laki-laki. Oh, masya Allah, iya, wah iya, mamprang iya, cik ningali nu lain, repot kitanya, repot. Saya alhamdulillah istri memang laki-laki, istri juga alhamdulillah saling mengingatkan lah kita ya sama kita, alhamdulillah. Kemudian istri belajar untuk menghapus semua laki-laki yang ada di Instagramnya dan menyisakan satu laki-laki di sana adalah diriku. Dan aku pun begitu. Dan itu kesadaran masing-masing. Yang so sweetnya itu ketika kita ketemu di kamar, papa kenapa? Kok di unfollow semuanya? Aku unfollow semua wanita kecuali kamu. Aku juga sama. Aku unfollow semua laki-laki kecuali kamu. Masya Allah. Dan seterusnya nggak usah diceritakan. Gitu. Kenikmatan. Jadi coba latihan kita, jaga pandangan itu, kita ada upayanya apa? Tadi unfollow, karena lihat, bukan kata kaum feminisme salahnya laki-laki, suruh siapa laki-laki jelalatan, enggak, sister villa, siapapun kaum feminisme kalian dimanapun kalian berada, laki-laki memang begitu. Tapi ingat, tidak ada laki-laki yang mampu menjaga pandangannya kecuali laki-laki orang yang beriman. Maka saya jamin laki-laki yang beriman dia tidak akan tergoda dengan rok minimu, dengan apapun yang kau kenakan. Tapi khawatir kami justru kepadamu, bukan kepada laki-laki yang ada di sana. Aku khawatir kepadamu kaum feminisme, ketika engkau menggunakan rok mini, engkau akan mendapatkan perlakuan dari orang yang tidak beriman. Kami orang yang beriman peduli kepadamu. Saking pedulinya kami kepadamu, kami menyarankan engkau dihijab dengan baik karena KTP-mu Islam. Jangan dibuka lagi hijabnya, sayang. Sister Villa, engkau begitu cantik dan mulia, dan Allah sudah memuliakan. Maka muliakanlah dirimu. Jangan sampai ada orang yang mau menghinakan. Dan yakin, ini wanita yang di sini, kami bukan wanita yang baik. Sorry, bukan kami, mereka. Mereka mungkin bukan wanita yang baik, tapi mereka sedang belajar taat dengan hijabnya. Tidak ada istilah untuk menghijab hati, yang ada untuk menjaga hati. Dan cara menjaga hati adalah menjalankan perintah Allah. Itu yang pertama. Wa atiullah wa ati rasul. Taati Allah dan Rasulnya. Maka yang dapatkan kepada seorang wanita, perintah yang pertama adalah hijab, menutupi auratnya. Insya Allah, akhwat, jangan khawatir ketika engkau mempertahankan hijab. Tidak ada yang rugi dan tidak pernah dirugikan ketika engkau dihijab. Jangan khawatir. Kemudian akhirnya akhwat mengatakan, "Duh Kang, saya belum siap pakai hijab." Kenapa? Soalnya hijab sekarang mahal-mahal. Fashion itu. Kalem aja. Allah sudah titipkan dengan rizkinya. Gak mungkin. Kalau seseorang diperintahkan untuk berhijab, pasti dikasih dengan rizkinya insya Allah. Pasti. Kaum laki-laki, seandainya engkau belum menikah, siapkanlah dirimu sebaik-baiknya untuk menyiapkan ekonomi terbaik bagi keluarga kita ke depannya. Karena hijab itu mahal memang. Ya, serius. Dandanan syar'i itu mahal, brother. Kalau kita kan murah kita santai, belanja di pinggir jalan yang 50.000 dua juga dapat kita. Kalau akhwat belum tentu, harus kasih yang terbaik. Pelakor itu, nih kasus pelakor, penyebabnya dua. Satu, wanita tidak mampu tampil maksimal kepada suami, memberikan yang maksimal kepada suami. Yang kedua, suami tidak mampu maksimal kepada
istri. Maka faktornya pelakor salah satunya adalah istri tidak tampil maksimal kepada suami. Dandan tidak terbaik, ucapan tidak terbaik, penglihatannya tidak terbaik. Bahaya. Jangan salahkan suami langsung. Kita introspeksi apa yang salah. Mungkin waktu ngobrol suami dengan istri kurang, maka ngobrol suami dengan istri. Subuh ngobrol, mama apa salahnya papa, apa salah mama. Saling introspeksi, bahkan saling ngobrol satu dengan yang lainnya. Kalau papa punya salah maafin ya ma, kalau mama juga punya salah maafin ya pak ya. Jadi enak, kita tidak akan cari kenyamanan di luar rumah, brother. Istri kita pandai masak, kita bisa makan di rumah. Ketika istri kita tidak pandai pijet, kita pijet di luar rumah. Ini kalau mending kalau pijetnya sama yang biasa, tunanetra. Ini pijetnya plus-plus lagi. Gini plus-plus maksudnya. Bahaya. Pelakor perebut laki orang. Yang paling penting dalam pelakor adalah keimanannya. Itu aja. Karena dasar rumah tangganya juga sudah salah tujuannya gitu. Kalau tujuannya ibadah, niat dan caranya pasti benar, harus benar. Karena Allah. Kalau niatnya salah, caranya salah, bermasalah pasti rumah tangganya. Kalau niatnya ibadah, caranya pun harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Maka ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wanita dijaga hijabnya. Coba ketika dijaga hijabnya, suami pun akan sadar. Oh iya, ketika beriman kepada Allah, kita sama-sama hijrah, mama harus jaga hijab, papa jaga aurat juga. Begini cara papa jaga aurat. Papa juga harus jaga pandangan, mama juga jaga pandangan. Papa jaga kemaluan, mama juga terus jaga kemaluan. Antara kita harus saling motivasi satu dengan yang lainnya untuk keimanan. Maka ketika berjalannya rumah tangga, nikmat. Kalaupun suami ketemu wanita yang lebih cantik, tapi tidak dihijab, dia tidak akan tertarik. Yang bahaya kalau suami ketemu dengan wanita yang lebih cantik, dihijab, syar'i lagi, lebih soleh lagi, ini yang bahaya. Nah, makanya ada beberapa kasus juga teh. Ada beberapa kasus. Seorang laki-laki menceraikan istrinya karena dianggap istrinya sudah tidak sunnah. Istrinya nggak dihijab dengan sunnah. Istrinya kemudian memperlihatkan lengannya. Wah, diperlihatkan lengannya, pergelangan lengannya. Kemudian katanya, kamu sudah tidak syar'i lagi. Aku ceraikan kamu. Betapa sedih mendengarnya. Jangan salahkan kaum wanita. Kita yang tidak mendidiknya. Kita yang salah, kita yang gak ngedidik seorang wanita untuk faham betapa pentingnya menjaga aurat, betapa pentingnya dia menjaga pandangan, betapa pentingnya dia kemudian menjaga kehormatan suami. Maka laki-laki jangan mudah memutuskan untuk kemudian menceraikan wanita kita, istri kita, untuk kemudian karena urusan dia tidak nyunah lagi. Enggak, bersamai wanita itu, bersamai istri itu untuk kemudian dia melalui proses hijrahnya. Kita latih. Tapi Kang, apakah kita akan berdosa? Wallahi, ketika upaya kita seterusnya untuk kemudian mengajak istri kita lebih taat kepada Allah, Allah menyaksikan itu. Allah menyaksikan itu. Betapa besar pengorbananmu, dakwahmu untuk mengajak istrimu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah catat itu. Wa ma innallahi khairu wa atqa. Sesungguhnya balasan di sisi Allah lebih baik. Engkau sudah menasehati, istrimu belum juga ikut untuk kemudian berubah. Allah tidak akan kemudian melihat kau yang berdosa. Kau sudah berupaya dengan sebaiknya untuk mengajak istrimu berhijab, tapi apa daya istrimu ternyata belum mau berhijab. Maka seorang istri pun demikian. Ketika istri melihat suami nggak suka ngelihat teteh dihijab, teruskan hijabnya. Jangan ikuti perintah suami yang melarang teteh berhijab. Teruskan hijabnya. Berapa banyak suami yang tidak suka melihat istri dihijab. Tolong kalau lagi ondangan hijabnya dilepas saja kuno banget sih, papa nggak suka. Malu tau nggak papa sama mama yang dihijab kayak ibu-ibu. Masya Allah, subhanallah. Nggak usah teh, hijab aja. Dandan biasa aja ke ondangan. Biarin suami bilang apa. Kata suami, kok gini sih dandannya Kok ini kita mau ke ondangan loh mama kok dandannya begini amat beda kayak di rumah. Katakan kepadanya, aku hanya akan memberikan dandanan terbaikku kepada suami yang aku cintai, bukan kepada laki-laki yang lain. Badanku, tubuhku, semua kecantikan dalam diriku hanya untukmu. Katakan padanya bahwa aku mencintaimu karena Allah. Kenapa terbalik sekarang? Wanita lebih tampil maksimal ketika di undangan. Ketika di pernikahan orang dia tampil maksimal. Dia ingin menjadi ratu pesta hari itu saja. Bahkan ada yang tidak sedikit dia mengambil mic dari biduan dangdut, kemudian dia menjumbangkan lagu. Selamat malam, satu lagu dari saya. Yuk semuanya, ya. Insya Allah, subhanallah. Ngeri ini. Seorang wanita, jaga kemuliaan, jaga kehormatan. Kang, tapi saya seorang penyanyi Kang. Insya Allah, subhanallah.
Gimana saya hijrahnya kan? Step by step. Step by step. Sabarlah. Step by step. Kalaupun nanti sudah menikah, suami mengatakan tinggalkan profesimu. Tinggalkan itu. Ikuti kata perintah suami yang taat. Seandainya engkau mengatakan, Kang, saya model, Kang. Bagaimana, Kang? Perhatikan. Perhatikan busananya. Apakah kemudian kau terlalu mengumbar kecantikan dan keelokan tubuhmu? Nggak ada yang namanya Mr. World, nggak ada. Mr. World Universe ada? Yang ada itu Miss Universe. Miss Universe ada. Mr. Universe nggak ada, brother. Kalau Sekong Universe ada. Laki-laki transgender kan ada ya, dilombakan. Tapi laki-laki transgender itu sampai tertipu itu. Ya, kemarin Ustadz Yusuf Burhanuddin ke Thailand. Kang Muni bilang, Ustadz, kade ningali awe geulis di ditu mah. Si baheulana lalaki coba. Subhanallah, masyaallah. Kesenangan laki-laki itu melihat tubuh wanita yang cantik. Tapi mohon maaf, laki-laki yang cakep, pakai kolor doang, kemudian lenggak-lenggok, itu nggak nikmat dilihatnya. Geuleuh ningali, sok tanya seorang wanita, nggak ada yang suka itu ngelihat. Ada yang wanita bilang, ih seksi, ampun, kolornya macam nggak ada. Wanita nggak suka begitu, laki-laki begitu. Teteh lihat nih, nggak ada kan, udah pernah sering sebut zuyina linasi hubus syahwati minan nisa, dijadikan indah pada pandangan manusia apa yang dicintainya. Yang pertama, wanita. Laki-laki melihat wanita spesial, memang luar biasa. Dia penasaran banget. Wah, bahkan imajinasinya sudah melompati batas waktu pada saat itu. Wah, bahkan bisa terngiang-ngiang dalam mimpinya. Bahkan terus terbayangkan wanita itu. Kuatnya memori seorang laki-laki menyimpan tentang wanita. Itu kuat banget. Beda sama wanita. Kalau wanita, senangnya satu dengan belanja, barang-barang, emas, perak, barang-barang, kuda pilihan. Dan yang kedua dengan kata-kata. Wanita melendoi dengan kata-kata. Coba dia, mah, misalkan sejauh apapun perjalanan hubungan kita, aku tidak akan pernah meninggalkan selama. Siapapun wanita yang cantik berusaha untuk merebut hatiku, selama engkau senantiasa ada di sisiku, insya Allah aku tetap memilihmu. Aku ingin sehidup, sesurga hanya bersamamu. Engkaulah Khadijahku. Apa? Langsung eta melendai. Coba mama kalau laki gitu, papa, seandainya ada laki-laki lain yang berusaha merebutku, ceklah laki-laki, sah emang nak? Emang hese romantis nak? Kalau teteh ke laki-laki mah, kalau laki-laki ke wanita, melendoi laki-laki perempuan itu. Yang kedua belanja barang. Wanita marah, suami istri. Gitu ya kamu berubah. Oke, wah, marahan sudah sejam marahan. Ketika sejam marahan gampang. Mah, aku nggak mau ngobrol sama kamu, kata istrinya. Dah, nggak usah ngajak aku ngobrol. Aku benci sama kamu. Ya udah, tadinya mau ngajak ke TSB belanja. Kapan? Nih.